Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran mekanika teknik. Materinya kali ini adalah menggambar SFD atau Servoz diagram atau dikenal dengan gaya geser. Kita harus tahu dulu apa itu SFD. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menganalisa gaya geser atau SFD pada konstruksi balok di atas dua tumpuan pada beban terpusat mulai gambar dengan tepat. Ini untuk yang tujuan pembelajaran untuk pengetahuan. Tujuan pembelajaran untuk keterampilannya adalah menggambar SFD-nya sendiri berdasarkan hasil hitungan gaya lintang sesuai dengan skala yang ditentukan. Cara penggambaran SFD. Sebelum menggambar bidang D, terlebih dahulu buatlah garis referensi, yaitu garis mendatar sejajar sumbu balok pada titik A bekerja gaya melintang sebesar RAV ke atas, maka lukislah garis sebesar RAV ke atas dimulai dari garis referensi di antara titik A dan titik C. Tidak ada gaya melintang, tidak ada perubahan gaya melintang, maka garis gaya melintangnya sejajar dengan garis referensi mendatar. Nah, ini adalah beban terpusat. Kemudian ini adalah garis panjangnya. Yang ini dinamakan titik A, yang titik B ini adalah roll. Garis ini menunjukkan reaksi vertikal di titik A atau R dikenal dengan RAP. Yang ini RPB, ini ya dikenal dengan RPB. Garis yang melintang ini dinamakan garis referensi. Ya, kita lanjutkan. Maka titik C bekerja gaya melintang sebesar PP ke bawah, maka lukislah garis ke bawah sebesar PP. Kemudian antara titik C dan titik B tidak ada perubahan gaya melintang, maka garis gaya melintangnya sejajar garis referensi yang berjarak 5 kali PP dikurang PB di bawah garis referensi. Pada titik B bekerja gaya melintang sebesar BP ke atas. Nih bentuknya. Ini adalah VV, ini BP, ini VV, ini PP, dan ini VV juga. Ini PP, ini merupakan RAP dikurang PP. Itu adalah rumus dari gaya lintang atau Servoz diagramnya. Yang ini positif arah ke atas, yang di bawah adalah negatif. Bila konstruksi balok seimbang, maka lukiskan garis sebesar BP ini akan tepat pada garis referensi. Maka garis di titik B ini gaya lintangnya memuat 0, sedangkan DA ini sejajar dengan RPA. Jadi DA sama dengan reaksi vertikal ke atasnya. Sedangkan di sini dia menutup pada garis referensi, berarti DB di sini adalah bernilai 0. Contoh soal, perhatikan gambar berikut ini. Ini balok di atas dua tumpuan sendi dan roll. Nih ada beban terpusatnya, memiliki jarak 7 meter dari titik A ke titik B. Kemudian ini ada beban terpusat P1 yang sebesar 100 kN, P2 200 kN, P3 300 kN. Kita kontrol sebelum melakukan perhitungan reaksi vertikal di A dan reaksi vertikal B. Kita harus bikin kontrolnya dulu bahwa jumlah reaksi di RA ditambah RB itu harus sama dengan nilai P1 ditambah P2 ditambah P3 nya. Kalau tidak sama berarti hitungan kita yang salah. Berapakah RPA dan RPB? Apakah nilainya akan sama dengan jumlah P1 ditambah P2 P3?
Jadi jumlahnya di sini adalah 600 kilonewton. Perhatikan cara menghitungnya. Sigma B sama dengan 0, maka RA dikali panjang balok ini, sepanjang balok ini ada 7 meter, kemudian P1 dikalikan dengan panjang jarak antara P1 ke titik B, jadi 100 dikali 5 ditambah P2 yang nilainya 200, dari P2 jaraknya ke titik B yaitu 3, ditambah P3 itu nilainya 300 dikalikan 1 meter dari titik P3 ke B, sehingga nilai RA sama dengan 200 kN meter. Bagaimana dengan RB? Sigma MA sama dengan 0, maka RB dikali 7 sama dengan 100 dikalikan dari titik P1 ke titik A itu 2 meter, ditambah P2 dikalikan jarak P2 ke titik A itu 4 meter, ditambah P3 nilainya 300, jaraknya dari P3 ke titik A itu adalah 6. Jadi RB sama dengan 400 kN meter. Kalau kita tambahkan RA ditambah RB itu sama dengan 600. Berarti nilai yang kita hitung itu oke, benar. Nih, itu masuk kontrolnya. Sekarang kita menggambarkan servos diagramnya. Kita buat garis bantu, garis putus-putus di sini sesuai dengan jarak dari setiap titik beban terpusatnya. Nih, kita buat garis bantu yang warna biru. Kemudian kita tentukan garis referensinya terlebih dahulu. Setelah itu kita gambarkan RA. RA-nya itu sama dengan gaya lintang di A yang nilainya 200. Ini kita gambarkan garis panah vertikal ke atas yang bernilai positif. Kemudian ada di titik C. Titik C kita lihat P1 itu nilainya 100. Jadi dari RA dikurangi 100, jadi sisa servos diagramnya adalah 100 kN meter. Gaya gesernya bergeser sebesar 100 kN. Sekarang kita lihat gaya lintang di titik D. Gaya lintang di titik D ini P2 itu adalah 200. Tapi di titik C nilainya 100. Jadi 100 dikurangi 200 berarti nilainya negatif ke bawah, berarti ada 100 pergeseran di bawah garis referensi, ada 100 kN meter ya. Kemudian kita cari gaya lintang di titik E. Ini garisnya adalah 300, sedangkan pergeseran dari atas tadi adalah 100. Jadi min 100 dikurangi 300 berarti pergeseran sejauh min 400. Nih. Kemudian ini ada garis DB. Garis DB-nya DB berarti DE ditambah dengan RB min 400 ditambah 400 sama dengan 0. Ini cara penggambaran untuk SFD atau servos diagram seperti ini. Nah, yang nilai ini adalah masuk nilai RA, yang 100 adalah nilai beban terpusat di P1, yang 200 ini adalah beban terpusat di P2. Sedangkan SFD-nya itu sebesar yang warna kuning ini, pergeseran sebesar min 100 kN meter. Yang hijau ini adalah pergeseran dari beban P1 itu sebesar 100 kN. Sedangkan yang warna pink ini di bawah yang negatif itu berarti dia min 400 pergeserannya di bawah titik pusat ini. Ya, seperti ini. Dia untuk seimbangnya harus kembali ke titik 0 kembali.
Jadi ini gaya lintang, pergeserannya harus diminimkan sekian rupa sehingga terjadi seimbang antara titik A dan titik B dengan beban terpusat sebesar 600 kN. Ya. Setelah ini kerjakan tugasnya. Ini tugasnya, tugas dikumpulkan pada saat PTS. Kerjakan di buku catatan. Nih tugasnya, silakan dicatat. Ada balok sederhana memiliki dua beban terpusat dengan jarak balok ini adalah 11 meter. Silakan dihitung reaksinya terlebih dahulu, baru digambarkan SFD-nya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.